Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara stop ASI pada anak. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms, pemberian ASI pada bayi itu dimulai segera setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Dan setelah usia 2 tahun itu, moms bisa menyapih. Apa sih itu menyapih? Jadi, menyapih itu adalah istilah untuk berhenti memberikan ASI pada anak. Menyapih itu artinya anak tidak lagi mengkonsumsi ASI, tapi beralih ke makanan lain. Menyapih ini dipersiapkan agar anak itu siap untuk mengkonsumsi makanan padat. Banyak yang bilang, proses menyapih itu cukup sulit, karena harus memberikan pengertian yang lebih pada anak, agar anak itu ingin berhenti untuk mengkonsumsi ASI. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bagaimana sih ciri-ciri atau tanda-tanda anak yang sudah siap untuk disapih. Jadi, sebagai patokan untuk moms nantinya, apakah anaknya itu sudah siap disapih atau belum, yaitu anak pada saat menyusu itu tidak terlalu fokus. Kemudian, perhatiannya itu gampang teralihkan pada saat menyusu. Misalnya, sementara menyusu, kemudian dia mendengarkan suara sesuatu, kemudian lari menghampiri sumber suara itu, atau ada temannya dia langsung meninggalkan atau berhenti menyusu, dan juga lebih banyak bermain-mainnya pada saat menyusu. Nah, di situ saat yang tepat untuk moms menyapih. Tapi pastikan anak itu diberi ASI sampai usia 2 tahun ya moms. Jadi, untuk menyapih atau untuk mempersiapkan anak itu tidak lagi mengkonsumsi ASI atau berhenti mengkonsumsi ASI, moms bisa melakukan tahap demi tahap. Yang pertama, moms sebaiknya memberikan ASI itu tidak lagi langsung. Jadi sebaiknya menggunakan botol atau cangkir. Jadi anak itu tinggal minum ASINya lewat botol atau cangkir, tidak lagi menyusu langsung pada moms. Kemudian yang kedua adalah berikan batasan waktu anak untuk menyusu. Jadi misalnya sebelum-sebelumnya anak itu menyusu sampai 5 kali. Nah, untuk memberikan atau untuk menyapi, proses menuju menyapi itu, moms harus membatasinya. Jadi yang sebelumnya 5 kali, itu menjadi 4 kali, kemudian besoknya 3 kali. Jadi untuk menyapi itu tidak spontan, harus melalui tahapan atau proses. Jadi moms harus pelan-pelan membatasi sehingga nanti sampai anak itu sudah tidak mengkonsumsi ASI lagi, tidak minta ASI lagi. Kemudian yang ketiga adalah alihkan perhatian anak untuk tidak menyusu. Jadi misalnya pada siang hari, yang biasanya anak itu menyusu, moms bisa mengalihkan perhatiannya dengan memberikan makanan seperti buah-buahan untuk dikonsumsi sehingga anak itu tidak lapar. Kemudian juga yang kedua, moms bisa memberikan, kalau misalnya malam, kan kalau siang hari diberikan buah-buahan atau cemilan. Selanjutnya, kalau malam itu biasakan sebelum tidur anak itu minum ASI, minum susu. Nah, moms bisa kasih cemilan-cemilan ringan seperti biskuit untuk dimakan-makan sehingga anak itu lupa untuk meminta ASI. Nah, itu tadi tahap demi tahap untuk persiapan menyapih yang bisa moms praktekkan dan semoga berhasil. Tapi kalau misalnya di kampung-kampung yang biasa saya lihat itu, proses menyapinya sangat spontan. Tidak membutuhkan tahapan-tahapan seperti itu. Jadi seperti yang biasa saya lihat itu, ibu-ibu menggunakan getah pohon jarak, kemudian diusapkan ke area puting, sehingga pada saat anaknya itu menyusu, anaknya langsung merasakan pahit dan tidak ingin lagi untuk mengkonsumsi ASI. Anaknya itu sudah trauma untuk menyusu langsung, jadi mereka langsung tidak ingin karena rasa pahit itu. Tapi kalau misalnya moms ingin mempraktekkan seperti itu, sebaiknya hati-hati karena kita tidak tahu kandungannya itu seperti apa. Jadi ya kalau bisa tidak usahlah dicoba yang seperti itu. Saya hanya menyampaikan informasi yang biasa saya lihat seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bisa ikuti tahap demi tahap yang tadi saya jelaskan di awal. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada Moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya juga ada Moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.